Welcome Uplovers, kembali lagi di channel Uplovers. Setelah kita disuguhkan dengan kisah yang sangat menarik di chapter sebelumnya, nah kali ini kami akan membahas kisah yang terjadi di chapter 985 yang sekarang sudah rilis. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru seputar One Piece dari kami. Untuk itu, ayo kita mulai ke pembahasannya. Cover kali ini tidak menceritakan tentang kelanjutan perjalanan keluarga bajak laut BG, melainkan menampilkan sosok Luffy, Kid, dan Law yang sedang menikmati bento mereka sambil mengendari burung nuri. Kemudian kita masuk ke cerita utama, di mana kita diperlihatkan dengan sebagian Akazaya yang sudah tiba di bagian belakang istana Kaido. Namun kedatangan mereka telah diketahui oleh si pengkhianat Kanjuro, sehingga mereka harus dihadang Kanjuro beserta para kroco-kroco Orochi yang lainnya. Kemudian ketika Raizo berkata agar Kanjuro membebaskan Momonosuke, tentu saja Kanjuro menolak dan menceritakan bagaimana usaha Momonosuke dalam melarikan diri dengan menggunakan pisau kecil yang ditemukan oleh Momonosuke. Akibat usaha percobaan melarikan diri Momonosuke itu, membuat telapak tangan Kanjuro mengalami luka, hingga membuat Kanjuro emosi dan langsung memukul Momonosuke hingga pingsan. Bukan hanya itu saja, di sini Kanjuro juga mengatakan bahwa eksekusi Momonosuke saat ini sedang berlangsung. Mendengar perkataan Kanjuro tersebut, Kiku dan Akazaya yang lainnya langsung terbawa emosi dan langsung menyerang Kanjuro. Sementara itu, di dalam istana Kaido, terdengar seseorang yang berkata bahwa Kaido akan memulai pidatonya. Kemudian di dalam istana Kaido juga, yang tepatnya di atas loteng tersembunyi, kita diperlihatkan dengan Kapten Barbar kita yang sedang berbicara dengan Yamato. Di loteng tersebut, Yamato berkata bahwa sebagai Kozuki Oden mencari terus informasi hingga mengetahui bahwa Luffy adalah adik dari almarhum S, dan meminta izin kepada Luffy agar diperbolehkan ikut berlayar bersamanya. Kemudian dengan ngegas, Luffy berkata kepada Yamato bahwa orang-orang yang menyukai sosok Kozuki Oden mana mungkin bisa menjadi Kozuki Oden. Kemudian Yamato juga mengatakan meskipun ia mengaku sebagai Kozuki Oden, ia tetap tidak bisa bebas, sebab di tangannya terdapat borgol seperti yang digunakan para tahanan udon. Yamato juga berkata ia dulu pernah ingin ikut berlayar bersama S. Namun, saat menginjak usia 8 tahun, ia tidak bisa keluar dari Wano Kuni ini, dikarenakan borgol yang terdapat di tubuhnya. Sebab, jika ia nekat keluar dari Wano, borgol tersebut akan meledakkan tubuhnya. Awalnya Yamato tidak mempercayai hal tersebut, namun tetap saja ia dihantui rasa takut jika borgol tersebut sampai meledakkan tubuhnya. Kemudian Luffy menawarkan bantuan kepada Yamato untuk melepaskan borgolnya, dan bertanya tentang keseriusan Yamato untuk ikut bertarung bersama aliansi samurai. Kemudian Luffy juga berkata kalau ia tetap akan menghajar Kaido meskipun tepat di depan mata Yamato. Kemudian Yamato dengan nada yang sedikit ngegas mengatakan bahwa ia juga akan menghajar Kaido, dan berkata sejak dulu ia sangat ingin menghajar Kaido, namun selalu dikalahkan oleh Kaido. Kemudian suara yang berkata, sudah 2 tahun berlalu sejak perang besar Shirohige yang berasal dari bawah loteng. Kemudian mereka langsung mengintip ke bawah. Di bawah loteng tersebut, ada Kaido yang sedang berpidato tentang dihapusnya sistem Shichibukai adalah karena markas besar Angkatan Laut merasa yakin bahwa Angkatan Laut bisa menekan mereka dengan senjata baru milik Angkatan Laut. Kemudian Kaido juga menjelaskan alasannya membentuk aliansi dengan Big Mom adalah untuk mendapatkan senjata kuno di saat Angkatan Laut sedang lengah. Kemudian Big Mom muncul dengan membawa Zeus yang telah babak belur, dan di sana juga terlihat Nami dan Carrot yang juga babak belur. Di sini sepertinya Nami dan Carrot tidak bisa melarikan diri dari pasukan homisnya Big Mom. Kemudian Kaido berkata bahwa mereka akan serius dengan agenda bajak laut mereka untuk kedepannya, yaitu mendapatkan One Piece. Luffy yang mendengar perkataan Kaido dan Big Mom tadi merasa jengkel dan berkata kalau dialah yang akan mendapatkan One Piece. Di sisi lain, Orochi yang mendengar rencana besar Kaido tersebut
berkata bahwa rencana Kaido sangatlah hebat. Kemudian di pidato itu, Kaido juga mengatakan rencananya untuk menjadikan Wano Kuni sebagai surganya bajak laut, sekaligus menjadikan Wano Kuni sebagai daerah hitam tanpa hukum yang berlaku di tempat tersebut. Kemudian Kaido juga mengatakan akan menjadikan warga kota bunga sebagai budak di pabrik senjatanya. Mendengar perkataan Kaido yang ingin menjadikan warga kota bunga sebagai budak, membuat Orochi marah kepada Kaido dengan berkata bahwa kota bunga adalah daerah kekuasaannya. Kemudian Orochi juga menyinggung soal dari mana Kaido mendapatkan senjata Sena ini. Orochi yang belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba saja mendapat tebasan dari Kaido di bagian lehernya hingga leher Orochi terputus. Para krucu Orochi yang melihat kejadian tersebut sontak terkejut karena melihat sang Shogun ditebas di depan mata mereka. Sedangkan Big Mom berkata bahwa ia tidak peduli dengan kejadian tersebut. Kemudian Kaido berkata bahwa keluarga besar klan Kurozumi dan keluarga besar klan Kozuki sama saja. Setelah mengatakan kalimat tersebut, Kaido memberikan waktu selama 5 detik kepada para krucu Orochi agar memutuskan kepada siapa mereka berpihak. Kemudian Luffy yang melihat keadaan Momonosuke yang sedang babak belur dan disalib, langsung berteriak. Namun dengan cepat Yamato langsung memberitahu kepada Luffy untuk jangan berteriak. Kemudian Kaido memberikan pilihan kepada para samurai Orochi untuk menjadi bajak laut atau melawannya dan mati di sini. Kemudian Kaido melanjutkan pidato rencana besarnya dengan mengatakan bahwa ia akan menjadikan negeri ini menjadi kerajaan bajak laut dan menggantikan nama Wano Kuni menjadi New Onigashima, serta menjadikan Yamato sebagai jenderal tertingginya. Dan akhir kisah di chapter 985 ini ditutup dengan ketahuannya Yamato dan Luffy yang dari tadi bersembunyi di loteng. Oke, sekian dulu review singkat dari chapter 985. Jika ada kekurangan atau kesalahan bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Untuk itu sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Bye bye.